Frank, udah direkam Frank? Udah. Lighting aman? Aman. Oke. Nggak ada dulu namanya guru-guru yang baik. Habis kita pada bengkak diketokin pakai rotan. Pesantren dulu di mana berarti? Oh, pesantren saya di Tebuireng. 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 Oh. Numpang ngopi sama tidur doang. Enggak. Ngerokok lagi, Pak. Sekolah bareng, ngaji bareng, makan bareng, sampai mandi bareng. Mandi pun bareng. Mandi pun bareng. Syukur alhamdulillah kalau ukuran di Pangkalan Jati itu keagamaannya bagus. Karena ada penanaman yang baik dari guru kita Ki Haji Asmawi Reza. Gak usah jauh-jauh ke negara, Ya. benerin dulu kampung kita. Benerin dulu. Ya, Yang di deket-deket kalau gitu. kampung kita udah bener, kampung yang lain udah bener, negara udah pasti benar. Iya nggak? Oke. Kalau kita cinta sama Pangkalan Jati, berikan nuansa positif di Pangkalan Jati. Wow. Jangan ngacak-ngacak Pangkalan Jati. Coba-coba, apalagi dari luar ngacak-ngacak Pangkalan Jati. Kita Berurusan siap. dengan Iya. Wah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita kedatangan tamu nih. Ya, Ustadz Nuruddin. Wah. Ustadz sehat? Alhamdulillah. Wah, Pak. alhamdulillah. Gimana sehat, Juk? Alhamdulillah sehat. Rambut makin gondrong Iya. aja nih Ustadz. Nggak mempan. Kecuali sama perawan. Waduh. Iya, kalau lihat rambutnya nih berasa muda lagi deh. Tapi ada merilik-merilik dikit. Melirik-melirik Tadi gini. lewat pun jambu, jadi ada putihnya. Baik-baik berarti ya. Untung nggak ada ular keket. Ya. Kalau ada ular keket, Wah, nempel susah. Ustadz Nuruddin nih. Iya. Kita mau mengorek pribadi atau masa kecilnya Ustadz Nuruddin. Kan Ustadz Nuruddin di Pangkalan Jati udah lumayan lama berarti ya, dari dilahirin mungkin. Iya. Nah, kita pengen tahu nih masa kecil Ustadz Nuruddin ini kan pasti beda nih sama masa kecil saya nih. Dengan yang sekarang kan masanya udah masa digital, yang dari cara bermainnya pun beda pasti Iya, banyak. pasti itu. Nah, gimana nih Ustadz? Dulu masa kecil Pak Ustadz yang paling seneng tuh apa? Kalau dibilang tua sih belum tua. Tua. Yang Umur kayak berarti sekarang berapa umur? baru 22. 22. Wah, Baru 22. beda dong sama. Iya. Beda setahun berarti sama yang 21. Iya, berarti kamu 42, saya 44. Aduh. Kalau dibilang tua belum tua, cuman bukan awet muda, tetapi menarik lebih lama. Begitu. Tapi masa kecil saya memang lahir di Pangkalan Jati. Kalau berbicara Pangkalan Jati zaman sekarang sama zaman dulu udah jelas berbeda, gitu. Teknologi juga berbeda, gitu kan. Pola pendidikan, pola hidup dan lain sebagainya juga memang berbeda dengan zaman dulu. Kalau dulu anak-anak dulu pada kreatif, Anak dulu udah kreatif. Bang Ijo. Contohnya misalnya kalau kita main beletokan, gitu Beletokan kan. itu yang ini. Nah, pakai bambu. Pakai Nah, bambu. itu pakai pentol jambu kita. Oh, kalau itu Wah. sakit tuh. Nah, ada lagi yang sakit lagi apa bentol? Apa? Pakai buah tekokak. Buah tekokak. Iya, ada. Kalau saya ngerasainnya pakai koran, pakai air. Oh iya. Gini-gini terus ini. Kamu kan kemari-kemari ya. Iya. Kalau dulu mungkin lebih Kalau ekstrim dulu ya. lebih ekstrim. Oh, pakai Jadinya tekokak. tekokak. Zaman sekarang jangankan itu ya. Keleci aja nih, keleci. Sekarang ada doang dimainin kagak. Iya. Ya kan? Karena cara main anak sekarang berbeda dengan anak yang dulu, gitu kan. Tetapi kalau berbicara kreatif, lebih kreatif yang dulu. Karena untuk mengasah otak anak-anak. Iya. Cara membuat betokan sendiri. betokan, ya. Dulu ada namanya gelindingan. 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 Gelindingan tuh apa? Nah, kita pakai bambu, Pakai gitu kan, bambu. pakai bambu. Heeh. Terus ada pakai kayu, bambu juga panjang juga tuh didorong-dorong. Bannya pakai sendal bekas. Oh, kayak mobil-mobilan gitu. Mobil-mobilan gitu. Oh. Ada yang variasinya, ada variasi bintang gitu kan, tapi terus atasnya dikasih kaleng, ya kan? Kasih kaleng, di dalamnya dikasih lampu, Dikasih- gitu. Itu buat sendiri tuh. Buat sendiri. Gitu kita jalan-jalan malam-malam tuh. Begini. Iya, letek. Nah, gitu kita rame-rame.
Kebetulan dulu masih belum banyak rumah, Oh, iya. dan komplek juga nggak seketat sekarang pakai kaci di portal, gitu kan? Kalau sekarang kan di portal susah. Iya, kemana-mana udah di portal. Gitu. Kalau bakal ukuran komplek kita ya udah ya bayar di sono, gitu. Gitu. Berarti dulu emang dari kecil udah tinggal di daerah Pangkalan sini? Jati. Di Pangkalan Jati. Asli Tepatnya Pangkalan di Jati. Gang Palestina. Kalau Atau dulu sebelum- saya di depan. Depan Di mana? depan, Jalan Pangkalan Jati 1, setelah itu saya pindah, baru di Palestina. Oh. Tuh. Orang jauh kita. Udah dekat itu mah masih. Berarti dulu kalau dulu mah kan kalau anak-anak kayak yang sekarang paling kalau mau beli alat-alat begitu paling beli. Beli, Heeh. ya tembak-tembakan beli. Tembak-tembakan beli. Mobil-mobilan beli. Mobil-mobilan Oh, beli. dulu lebih kreatif. Lebih kreatif ya. Lebih kreatif dan juga mungkin khususnya urusan keagamaan, karena saya berbicara keagamaan ya, gitu. Oke lah dulu bangor, tapi setelah itu karena kebangoran saya, gitu kan. setelah itu saya baru pesantren. Gitu. Oh, berarti sebelum jadi ustadz sempat bangor dulu. Oh ya, iya nyobain dah. Tapi mendingan mantan bangor daripada mantan Nah, ustadz. ya benar. Iya. Nah, benar kalau itu. Maka dari itu, kalau dulu itu kita ngaji ba'da maghrib dan ba'da subuh. Bakda subuh juga. Iya. Nggak ada dulu namanya guru-guru yang baik. Habis kita pada bengkak diketokin pakai rotan. Guru ustadz dulu siapa? Dulu yang pertama guru saya adalah Baba Haji Salim. Bapak Haji Salim. Ngajinya di masjid. Makanya saya bisa ngaji di masjid, bisa sholat di masjid. Gitu. Terus yang kedua, guru saya adalah Baba Haji Limun. Oh, Bapak Haji Limun. Baba Haji Limun. Itu guru nggak ada yang baik. Itu dulu ustadz lagi umur berapa tuh? Pada SD. saat itu SD. SD, masih kecil lu. Iya. Karena pada saat itu saya kan nggak SD, saya MI. Gitu. Oh, MI ya, MI. Karena di MI juga Kiai Asmawi juga mengajarkan agama. Di antara guru kita Kiai Haji Muhammad Soleh, terus Kiai Haji Hamzah Cinere. Itu gurunya kiai semua dulu di MI itu. Jadi kita ditanamkan urusan agama di MI tersebut. Yang makanya ketika saya masuk ke pondok pesantren gitu kan, dilalahnya saya di rumah itu sudah banyak mengecam ilmu agama, nahwu, shoroh, fikih gitu kan, hadisnya. Kata kitab yang di sini dipakai di MI, itu di sana dipakai lagi. Di sana belajar ulang lagi. Belajar lagi. Kalau anak-anak sekarang kan nggak ada tuh anak-anak bisa huruf Arab gundul. Iya. Kalau bahasa Jawa itu bahasanya Arab pegon, gitu Arab kan? pegon. Iya, Arab pegon kalau Jawa. Tapi kalau di sini bilangnya Arab gundul. Arab gundul. Arab gundul. Tapi kita di sini sudah diajarkan, gitu. Jadi ke sono udah tinggal nerusin doang. Oh, enak ya. Enak. Pesantren dulu di mana berarti? Oh, pesantren saya di Tebuireng. 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 Oh. Numpang ngopi sama tidur doang. Enggak. Ngerokok lagi, Bang. Wah, silakan. Abang Tapi kalau mau ngerokok? minum. Iya. Santai. Nah, Ustadz nih. Gitu ya. Berarti lulus SMA, Lulus MI. lulus MI, Setelah lulus MI, saya ke Pondok Pesantren Tebuireng. Awalnya saya pikir Tebuireng itu dekat. oh, Awalnya. pesantren itu pas lulus MI, bukan lulus Setelah SMA. lulus MI. Oh, lulus MI Lulus baru ke Tebuireng. Tebuireng. Saya pikir dekat. Kita dari sini bondong-bondong gitu kan. Bondong-bondong pakai peci. Peci nggak lepas, Bang. Peci nggak lepas. Kagak lepas karena kita mau mondok gitu. Oh, kalau mondok wajib pakai Kebatan peci. giro kita. Oh, mondok. kebatan giro. Di kereta sampai nggak tidur. Tapi ada yang nganterin. Orang tua nganterin. Orang Kan tua kebetulan saya kan cuma punya orang tua perempuan. Orang tua laki sudah meninggal tahun 82. Oh, pas Ustadz kecil. Saya kecil itu tahun 82 meninggal gitu. Dan tahun 92 baru saya ke Pondok Pesantren Tebuireng. Pesantren Tebuireng, lulus MI langsung berangkat ke sana. Langsung berangkat ke sana. Saya pikir sejam 2 jam nyampe. Enggak tahu sehari semalam naik kereta kita double-doublean. Jauh ya? Jauh. Kita berangkat dari sini pagi sampai di sono nanti pagi. Pagi Bisa jam 9 jam 10 siang. Waduh. Itu masuk pesantren kemauan Ustadz apa disuruh sama orang tua? Oh, itu kemauan sendiri. Kemauan sendiri. Atau emang ada teman-teman dari Ustadz yang pada kesana? Sebetulnya gini, dulu atasan-atasan setahun 2 tahun itu banyak yang mondok. Oh, banyak yang mondok. Tetapi mondoknya diantaranya di Banten, gitu kan, di Sukabumi. Saya pikir sih mau mondok di situ. Ya.
Akhirnya dilalah takdir menakdirkan bahwa saya harus ke Tebu Ireng. Tebu Ireng. Nah, Itu yang memperkenalkan Tebu Ireng ke Ustadz siapa? nah guru kita. Guru kita. Guru Ngarahin kita. untuk ke sana Ke aja. Tebu Ireng. Tebu Ireng. Ya, Kiai Haji Asmawi SMSE di antaranya kan lulusan Tebu Ireng. Lulusan Tebu Dulu Kiai Haji Muhammad Soleh juga Tebu Ireng. Di sini juga ada Kiai Abdul Hakim juga di Tebu Ireng. Dan juga di sini Kiai Haji Madani Abdullah, itu beliau juga di Tebu Ireng. Banyak ya Banyak di Tebu lulusan Ireng. Tebu Ireng. Makanya syukur alhamdulillah setelah beliau sampai di rumah, pada tuh guru-guru kita mensiarkan agama dan sebagainya, makanya Pangkal Jati alhamdulillah keagamaannya. Alhamdulillah, Begitu. bagus nih. Nah kita mau penerus doang gitu. Walaupun cuma dikit ilmu yang kita punya. Nah, Gitu. itu. Dikit kan kalau diasah-asah kan jadi banyak, jadi berkah gitu. Jadi segunung. Ketimbang banyak, Ketimbang ya, banyak kagak digunain. kagak digunain, sarwa kene. Ya enggak? Berarti di Tebu Ireng 6 tahun sampai SMA. Lebih. Lebih. Nah, sebetulnya setelah lulusan Nawiyah itu saya pengen boyong. Karena di Tebu Ireng Boyong itu apa boyong? keluar dari pondok. Oh, keluar dari Keluar dari pondok. pondok pengen SMA di rumah. Oh, pengen SMA. Karena di sana itu sekolah isinya lanang semua. Nah, laki semua. Cewek nggak ada? Nggak ada ceweknya. Lingkup pondok itu saya sekolahnya di dalam pondok, laki semua. Ngeliat perempuan kan kita giro banget, gitu kan? Karena kita masih muda pada saat itu kan, Iya. masih puber. Kita pengen sekolah di rumah SMA, Oh. gitu. Setelah mau keluar dari Tebu Ireng, katanya orang tua nggak ngasih. Orang tua nggak ngasih. Mau Lalu nggak saya balik lagi ke Tebu Ireng. Balik lagi. Nah, kata orang tua, setelah aliyah mah terserah dah, lu mau Setelah pulang aliyah. Oh, gitu. Setelah aliyah saya pulang, gitu kan. Gantian saya yang nggak betah, Nggak betah di sini. nggak betah di rumah. Oh, gitu? 2 bulan saya nggak betah di rumah. Setelah itu saya balik lagi ke Tebu Ireng, meneruskan S1 di Tebu Ireng, Oh. namanya Universitas Hasyim Asy'ari. Si Mas Ari. Iya, Jurusan? jurusan syariah, akhwalus sahsiyah. Jadi urusan-urusan hukum Islam, urusan keagamaan, urusan nikah, urusan cerai itu urusan saya. Pak mau Ustaz kalau mau Nah, lo boleh cerai? Boleh. urusan nikah? Urusan nikah? Iya, nikah belum udah mau cerai. Nikah dulu. Sorry itu kamu bercanda. Ustaz nih. Oh, berarti S1 di Tebu Ireng. Tebu Ireng. Jurusan itu. Hmm. Yang paling ada rasa kangen gak sih Ustaz? Zaman-zaman waktu pesantren. Oh, pasti Waktu itu. makan bareng. Kalau kita pengen berbalik lagi, kita pengen zaman dulu lagi. Apa yang dikangenin dari Ustaz zaman-zaman waktu Kebersamaan sama teman-teman. kebersamaannya? Sekolah bareng, ngaji bareng, makan bareng, sampai mandi bareng. Mandi pun bareng. Mandi pun bareng. Kita satu kamar mandi bisa 10 orang kok. Mandi bareng-bareng. Bareng-bareng. Cowok semua tapi. Cowok semua. Ya malah ceweknya malah bisa Wah, marah-marah. bukannya mandi ngeliatin. Itu enaknya pondok Enaknya gitu. pesantren di situ. Pesantren di situ. Walaupun Semua kita orang. jauh dari orang tua, kita kangen sama orang tua, tetapi itu tidak menyurutkan kita untuk belum menuntut ilmu agama. Iya, Berarti ketika kalau- kita ingat orang tua berarti kita harus serius. Nah, ngajinya, sekolahnya, lain sebagainya, belajarnya harus begitu. Oh, Orang mondok itu kayak saya, maaf. Saya itu di Tebu Ireng ada 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun. Itu di sana 11 tahun itu nggak ada apa-apanya, Bang Ijo. Belum ada apa-apa. Belum Padahal ada udah apa-apa. lama itu. Padahal udah lama kan? Ngotak Tapi nggak ada harusnya. apa-apanya. Karena Belum ada apa-apanya. sesuai makalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kalau anak mondok itu paling tidak minimal 8 tahun. Minimal. Iya minimal. Minimal Ustaz 8 udah tahun. melewati nih. Melewati 8 tahun. Karena ada makalah Hadratus Syekh harus 8 tahun minimal. Makanya saya itu mondok lagi ke Tebu Ireng kuliahnya. Berarti kan lebih dari 8 tahun. Itu 8 tahun juga menurut Hadratus Syekh Asy'ari itu hanya bisa ilmu-ilmu alat seperti halnya nahu, sorof. Kita belum terlalu mumpuni. Nah, mumpuni itu setelah 8 tahun ke atas. 8 tahun ke atas. Nah, bahkan sampai sekarang ada kawan itu. Berarti dia bawahan saya. Berarti ukuran umur udah 42-an lah. Sampai sekarang masih di sana. Masih mondok, Masih mondok. masih belajar. Masih belajar, masih mengabdi sama Tebu Ireng. Karena Tebu Ireng itu keberkahannya, Masya Allah. Tebu Ireng. Iya, karena Hadratus Syekh tersebut.
Iya, iya enggak? 11 tahun. Iya. Uh, Makanya kalau orang bilang NU bukan lu belek dada gua. Iya enggak? Gitu. Gambar NU deh. Iya. Wah, 11 tahun mondok. Itu berarti kalau lagi kangen sama orang tua, telepon atau pulang? Oh, zaman dulu kan Belum ada telepon ya? susah. Kita make kirim uang aja make wesel kok. Wesel pos bukan? Wesel pos. Wesel pos. Jadi kalau datang terus kita awal bulan nih kita datang ke pos gitu, girang banget kita rawannya. Nungguin duit. Itu pun nggak langsung cair, besoknya baru cair. Berarti bukan Dulu, oh soalnya dulu. Bicara dulu. Gitu. Berarti kebanyakan sebagian hidup Ustadz di Tebu Ireng. Di Tebu Ireng. Tebu Ireng. Nah, masa kecil dulu sana masih MI itu di rumah. Ya syukur alhamdulillah memang saya mempunyai prinsip, dan prinsip itu sendiri timbul ketika saya sudah kelas 1 aliyah atau kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. SMA. Saya lahir dari orang biasa, bagaimana caranya nanti saya hidup menjadi orang yang luar biasa. Karena apa? Karena latar belakang saya adalah yatim. Iya kan? Rasul juga yatim kok. Bahkan Rasul 6 tahun ditinggal orang tua. Saya masih mending kan? Iya kan? Saya 5 tahun, Rasul 6 tahun. Dua-duanya Rasul. Kalau saya cuma 1. Iya kan? Masa Rasul aja bisa, kita nggak bisa. Iya kan? Gitu. Rasul juga kan manusia. Iya gitu. Cuman kita bersuah kepada baginda Rasul. Yang penting itu. Bertahun. Mantap berarti. Nah, harusnya mah udah ngelotok kalau saya mah kalau itu mah. Kata rambutan cipelat. Berarti kalau kan nggak semuanya orang baik ya. Iya. Berarti Ustadz pernah bandel juga. Ya, dikit-dikit ngerasain lah gitu. Dulu kalau bandel apa Ustadz? Ya, samalah. Kalau di pesantren? Ya. Kalau di pesantren itu bandelnya biasanya kita bandelnya berarti anak-anak pesantren ngerokok. Nonton bioskop. Nonton bioskop? Kan di pesantren? Ya walaupun di pesantren kan ya polisi banyak, polisi pintar kan lebih pintar maling. Oh berarti dulu kalau bandel nonton di bioskop? Ya bioskop. Karena kita nonton bioskop kan malam Jumat libur nih. Malam Jumat? Oh. Malam Jumat libur, hari Jumat libur. Nah hari Jumat itu kita pakai buat nonton. Buat nonton? Buat nonton. Ketemu cewek di sana? Lo enggak. Ya sama cowok. Sama cowok. Bukan sama pondok, bono cewek. Kirain udah sama cowok mulu. Kalau mau cewek mah lain, makan-makan. Awal bulan harus udah salah. Baru dikasih ngajak makan. Iya. Oh berarti kalau bandel-bandel Pak Ustadz dulu di pondok mah nonton bioskop, rokok. Kadang-kadang saya suka naik gunung gitu kan. Naik gunung di sana. Naik gunung sebetulnya tidak diizinkan sama pondok. Tetapi saya naik gunung sama teman-teman. Bisa. Biasanya kan kita libur nih sebelum Idul Adha nih, ya kan? Karena posisi kita nggak pulang, gitu kan? Kita di pondok, ketimbang kita nggak ngapa-ngapain, kita keluar ke Malang, gitu kan? Ada namanya di Gunung Pandermen, gitu Gunung kan? apa? Gunung Pandermen di Malang. Malang. Terus, iya, terus di Bromo udah pasti ya. Bromo gitu, ya. Terus sama Gunung Penanjakan, Gunung Arjuna, Gunung Ulirang dan sebagainya. Kita sama teman-teman tuh. sama teman-teman pondok. Kalau misalnya ketahuan nama dari pihak pondok, iya biasanya dihukum. hukumannya apa tuh kalau? Tapi kalau cuman hukum kita kalau misalnya di pondok pesantren itu, kalau enggak fatal banget, yang fatal itu diantaranya pacaran. Ketahuan, pasti diboyong, dikeluarin dari pondok. Nah, tapi kalau cuman sekedar ngerokok, nonton bioskop, ya paling rambut digundul. Oh, gitu. Cuma dibotakin doang. Dibotakin. Gitu. Ya, dibotakin juga asal-asalan, yang botakin mah kita. Botakinnya salah-salah. Asal-asalan. Jadi pitak udah. Ya ada pitak semua, udah kayak petakan sawah. Nah, gitu. Oh, berarti kalau bandel mah dibotakin. Bandel dibotakin. Gitu. Postet pernah berarti? Enggak sekali. Enggak sekali. Enggak enak, enggak pernah bandel, enggak enak. Iya, harus ada ceritanya. Ada cerita. Kalau lurus aja hidup nggak enak. Kebautan pintar juga matinya cepet. Contohnya siapa? Ya banyak lah. Kebautan alim juga matinya cepat tuh. Gitu. Kebautan alim jangan, kebautan bandel juga jangan. Bandel juga jangan, gitu. Yang penting kan
kita sesuai agama. Sesuai agama. Gitu. Makanya ketika saya lulus dari pesantren, karena saya hidup di Pangkalan Jati gitu kan, lahir di Pangkalan Jati, bisa ngaji di Pangkalan Jati, bisa sholat di Pangkalan Jati dan sebagainya. Bagaimana caranya saya memberikan nuansa positif untuk Pangkalan Jati. Untuk Pangkalan Jati. Nah, makanya baik di masjid, di musola, di majelis taklim, sampai Bang Ijo tahu sendiri lah Ya. di karang-karang kita Wah, bagaimana. mantap Iya ini. enggak? Iya enggak? Semangat terus. Dengan keadaan yang sekarang nih, Pak Ustadz ngeliatnya pemuda-pemuda dengan arah yang keagamaannya gimana, Ustadz? Nah, kalau untuk yang sekarang Untuk itu, yang sekarang, ya syukur alhamdulillah kalau ukuran di Pangkalan Jati itu keagamaannya bagus. Agamanya Bang. Karena ada penanaman yang baik dari guru kita Ki Haji Asmawi Reza almarhum almarhumullah, mudah-mudahan dosanya diampuni. Amin. Gitu kan. Karena ketika dulu kita pulang dari pondok pesantren, malahan guru kita Ki Haji Asmawi Rasan SE mendorong santri-santri yang baru pulang itu untuk mendirikan majelis taklim. Oh. Makanya di Pangkalan Jati itu menjamurlah majelis taklim, baik anak muda, orang tua, gitu, ibu-ibu, ya kan, Iya, banyak majelis banyak. taklim. Nah itu di Pangkalan Jati. Tambah lagi kita kan perbatasan dengan Jakarta. Iya, kan? iya. Iya. Harus kuat kita. Harus ini. Yalah, iya, begitu. Kita kan bentengnya Depok ini. Iya, iya. Bentengnya Perbatasannya. Depok. Kita perbatasan Jakarta, perbatasan Tangerang. Nah, iya kan? Eh, Itu Jakarta Tangerang lah. Itu kita jual ngeri gitu. Jangan sampai anak-anak kita, makanya saya dari dulu setelah saya pulang dari pondok pesantren Tebu Ireng itu, makanya saya mendirikan TPA. TPA. Ya, Taman Pendidikan Al-Qur'an gitu, anak-anak. Sampai sekarang yang mungkin angkatan Bang Ijo itu, atasan Bang Ijo juga udah ngaji sama saya, karena pada saat itu tahun 2003 dari setelah saya pesantren, saya langsung mengajar. Oh. Ya, Lulus ngajar itu Al-Qur'an. langsung ngajar. Langsung ngajar. Saya kan lulus S1 itu harusnya 2002. Akhirnya saya mundurin di 2003 baru boyong dari Pondok Pesantren Tebu Ireng. Baru boyong. Karena genapin 11 tahun itu. Genapin 11 Gitu. tahun. Iya kan? Oh. Yang nih, Ustadz, saya dapat info bahwa Pak Ustadz ini adalah salah satu pendiri atau ketua ya. Nah, dari pembina Majelis Taklim Kawah Chandra di Muka. Oh, itu. Itu benar, Pak Ustadz? Oh iya, betul itu betul. Itu di mana? Oh, Majelis Taklimnya? Majelis Taklimnya di depan rumah di Gang Palestina gitu kan. Itu pun berdiri di tahun 2003. Oh, di tahun Memang 2003. sudah menjadi nazar saya ketika saya ada di Makom Hadratus Syekh Masari. Nanti ketika saya pulang dari pondok pesantren, saya akan mendirikan daripada Majelis Taklim. Dan Majelis Taklim itu sendiri sudah berdiri nggak tahu berapa belas tahun, dari 2003 sampai sekarang. 2003. 2003 sampai sekarang. Sekarang 2021. 21. Iya, Lama juga. lumayan. Itu pengajiannya malam apa? Biasanya malam Jumat. Malam Jumat. Saya Saya malam Jumat. Malam tertentu pada maghrib itu TPA, pengajian anak-anak, Oh, gitu kan. berarti kalau ada ibu-ibu atau bapak-bapak nih yang punya anak bisa Bisa, dibawa ke Ustadz ngaji. bisa ngaji. Tapi siapa aja digetokin ntar. Dan kalau saya mau ikut ngaji di malam Jumat juga bisa. Iya, nggak masalah. Nggak apa-apa, boleh. Iya, kita kegiatan-kegiatan itu girang kok. Kita seneng gitu. Malahan orang datang ke kita yang penting mah ngajinya. Yang Iya, penting penting ngaji. ngajinya. Siraman rohaninya yang penting itu. Jangan sampai lepas urusan ngaji. Ngaji itu perlu beneran. Gitu. Perlu. Karena kalau misalnya kita dengarkan misalnya khutbah Jumat contohnya ya. Iya, contohnya. Khutbah Jumat itu hanya sekedar sekulit ari, ya kan? Sang Sekulit ari. khotib membacakan khutbahnya, hanya sekedar poin-poinnya aja. Untuk pendalaman itu sendiri, itu ada di Majelis Taklim. Oh. Nah, iya. Dan juga harus bisa dibedakan antara Majelis Taklim dengan Majelis Zikir. Oh, beda ya. Beda. Majelis ilmu pun juga beda. Nah, iya. Atau- Kalau Majelis ilmu ya ilmu doang. Ilmu doang. Kalau Majelis Taklim berarti ada zikirnya dan ada taklimnya. Oh. Belajar agama. Belajar agama. Tetapi kalau majelis zikir doang. Zikir aja tuh. Zikir aja. Nah, kalau yang majelis yang Audin dirikan ini yang termasuk apa nih? Termasuk di majelis taklim. Majelis Kadang-kadang taklim zikir. Zikirnya ada. Zikirnya ada. Dan juga Oh. kita nih
kalau kita ingat sama orang tua, ya enggak? Kita ingat orang tua yang ada, yang enggak ada kita doain gitu kan. Nah, itu biasanya tetap tahlil tetap kita pakai. Oh, NU banget kan? NU banget. NU banget. Iya, gitu. Ustadz, saya minta ini dong, masukan nih buat saya pribadi, buat rekan-rekan yang mungkin yang lagi pada nonton, untuk menjadi lebih baik lah. Kalau untuk menjadi yang lebih baik, berikan hal-hal positif kepada masyarakat. Berikan jasa kepada masyarakat. Saya ingat, saya itu berangkat bukan dari orang tua yang ustadz ataupun kiai, gitu. Tetapi berikan jasa kepada orang-orang di masyarakat. Contoh misalnya, ada orang yang punya masalah, gitu kan? Kita selesaikan masalah tersebut, gitu kan? Nah, contoh misalnya, kalau kita aktif di Karang Taruna, masyarakat butuh apa sama kita? Ya kan? Seperti halnya yang kita lakukan selama ini. Wah, masyarakat butuh di pogging nih. Iya kan? Pogging, ya kan? Nah, kayak gitu. Nah, masyarakat butuh bantuan, ada yang sakit, kita juga. Nah, itu bagus. Bagus. Sama aja sebetulnya. Urusan agama, urusan di masyarakat, nah sama aja sebetulnya. Nggak ada yang berbeda. Yang penting berikan nuansa positif kepada masyarakat. Khususnya masyarakat Pangkalan. Khususnya masyarakat. Nggak usah jauh-jauh ke negara. Ya. Benerin dulu kampung kita. Benerin dulu. Yang di dekat-dekat Kalau itu. kampung kita udah bener, kampung yang lain udah bener, negara udah pasti benar. Iya nggak? Tuh. Nggak usah mikir-mikirin yang jauh-jauh. Nggak usah Kampung mikirin. kita dulu benerin. Asik. Berarti kita harus tetap positif. Kalau kita cinta sama Pangkalan Jati, berikan nuansa positif di Pangkalan Jati. Jangan ngacak-ngacak Pangkalan Jati. Coba-coba, apalagi dari luar ngacak-ngacak Pangkalan Jati. Kita siap. Iya. Oke, mantap. Terima kasih Ustadz. Oke, sama-sama. Udah mau datang nih. Alhamdulillah. Terima kasih. Mungkin ntar kita ada part 2-nya mungkin. Ada part 2-nya. Ngobrol lebih panjang lagi nih. Waduh, ini mah harus ada hitam di atas putih ini. Waduh. Oke teman-teman. Iya. Terima kasih. Terima kasih Ya, Ustadz. sama-sama. Oke. Frank, matiin Frank, lighting. Siap. Oke. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.